Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Getruida dengan NIM P1012274 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Saya mengambil tema Gizi dan Sosial Budaya. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD, MKes. Kemudian di sini ada outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengantar gizi dan sosial budaya. Yang kedua, hubungan antara gizi dan sosial budaya. Yang ketiga, faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi gizi. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap pola makan. Yang kelima, tantangan dalam mengintegrasikan gizi dan sosial budaya. Yang terakhir, rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran gizi dan sosial budaya. Jadi, kita masuk ke pengantar gizi dan sosial budaya. Gizi dan sosial budaya merujuk pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial budaya dan eh, mempengaruhi pola makan dan gizi suatu individu atau masyarakat. Jadi, ketika kita berbicara tentang gizi dan sosial budaya, kita mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya dalam masyarakat mempengaruhi pola makan, kebiasaan gizi, dan status gizi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, aspek-aspek ini seperti tradisi makanan, norma-norma sosial terkait makanan, ketersediaan makan, kebiasaan makan, dan budaya lainnya terhadap makanan dan gaya hidup sehat. Kemudian ada hubungan antara gizi dan sosial budaya. Ada beberapa hubungan antara gizi dan sosial budaya. Di sini saya ambil 3. Yang pertama, pola makan. Pola makan suatu budaya memperlihatkan kebiasaan dan preferensi makanan yang secara langsung mempengaruhi asupan zat gizi. Jadi, budaya makan dan tradisi makan itu menentukan jenis makanan yang dominan dalam pola makan suatu masyarakat atau individu. Jenis makanan ini akan mempengaruhi zat gizi tertentu. Misalnya, di beberapa budaya, konsumsi makanan laut atau sayuran hijau yang kaya akan zat besi dapat menjadi bagian pola penting dari suatu masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada perayaan budaya. Upacara dan perayaan budaya seringkali menghadirkan makanan khas yang memiliki nilai sosial dan simbolis yang unik. Nah, makanan seringkali menjadi bagian penting dari perayaan dan ritual budaya. Konsumsi makanan khas yang terkait dengan peristiwa-peristiwa budaya ini tentunya dapat mempengaruhi asupan gizi seseorang. Misalnya, hidangan khas yang disajikan selama perayaan tertentu mungkin memiliki kandungan gizi yang berbeda dari makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada tantangan baru. Globalisasi membawa perubahan dalam pola makan dan mempengaruhi bagaimana gizi dan sosial budaya saling berdampak. Nah, globalisasi membawa masuknya makanan dan gaya hidup baru dari berbagai budaya ke seluruh dunia. Ini menyebabkan perubahan pola makan yang lebih cenderung mengadopsi makanan cepat saji, makanan olahan, dan makanan dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi tentunya. Hal ini dapat menggeser pola makan tradisional yang ada di masyarakat budaya lokal yang menyebabkan peningkatan makanan sehat itu menjadi kurang. Kemudian, faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi gizi. Yang pertama, ada norma sosial. Jadi, norma sosial yaitu aturan atau harapan yang diikuti oleh masyarakat. Nah, norma sosial ini dapat mempengaruhi juga pilihan makanan dan pola makan individu. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, ada norma untuk mengadopsi makanan tertentu pada waktu tertentu atau pada situasi tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, misalnya contohnya ada perayaan-perayaan atau tradisi-tradisi di masyarakat sendiri. Kemudian, budaya makan dan tradisi makan. Budaya dan makan dan tradisi makan berperan dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsi, cara memasak, dan makna-makna yang terkait dengan makanan. Pola makan yang didasarkan pada budaya dan tradisi dapat mempengaruhi komposisi nutrisi tentunya dari makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian, ada ketersediaan makanan. Jadi, ketersediaan makanan yang berkualitas dan terjangkau tentunya memainkan peran penting dalam memastikan akses terhadap zat gizi yang seimbang. Ketersediaan makanan yang beragam dan bergizi juga dapat mendorong konsumsi makanan yang sehat tentunya.
Sebaliknya, ketersediaan makanan yang tidak sehat atau makanan cepat saji yang banyak dapat mengarah pada konsumsi makanan yang kurang sehat. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh ya pada eh, zat gizi seseorang. Kemudian ada budaya kesehatan. Jadi budaya kesehatan ini merujuk pada nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Budaya kesehatan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terkait dengan gizi dan pola makan. Misalnya, budaya yang mendorong pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang teratur, dan perawatan diri yang baik dapat berkontribusi pada kesadaran gizi masyarakat dan kesehatan yang baik secara keseluruhan. Kemudian ada pengaruh lingkungan sosial terhadap pola makan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kelompok peer. Kelompok peer ini maksudnya kelompok teman sebaya. Tekanan sosial dan tren makanan dari teman sebaya mempengaruhi pola makan individu. Jadi, tren makanan yang populer antar teman sebaya atau preferensi makanan dari teman sebaya atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pilihan makan seseorang. Contohnya, jika suatu kelompok masyarakat atau sekelompok teman yang lebih suka makan makanan cepat saji, saya ambil contoh misalnya mie instan yang tren di kalangan remaja-remaja sekarang. Nah, kami itu tentunya akan lebih cenderung mengikuti pola makan tersebut karena terpengaruh oleh si kelompok peer ini. Kemudian yang kedua, ada ketersediaan di sekitar. Lingkungan fisik lokasi tinggal mempengaruhi akses makanan yang tersedia dan diakses. Nah, lingkungan fisik ini misalnya ketersediaan makanan yang berkualitas dan beragam di sekitar tempat tinggal kita dapat membantu atau sebaliknya dapat menghambat akses terhadap makanan sehat. Misalnya jika ada banyak tempat makan cepat saji di sekitar tempat tinggal kita atau di lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat atau individu itu juga akan lebih sering mengonsumsi makanan cepat saji yang dikarenakan ketersediaannya itu berada di sekitar mereka. Kemudian ada persepsi sosial. Bagaimana makanan dipandang dalam lingkungan tertentu mencerminkan kebiasaan makan di sana. Jadi, jika makanan sehat dipandang positif dan dianggap sebagai norma yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah masyarakat, eh, individu atau masyarakat itu juga lebih cenderung akan condong untuk mengonsumsi pola makan yang sehat. Nah, sebaliknya, jika makanan sehat dianggap eh, atau makanan cepat saja itu dianggap sebagai norma atau hanya sebagai status, individu juga mungkin akan lebih cenderung mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau makanan cepat saji itu sendiri. Kemudian ada tantangan dalam mengintegrasikan gizi dan sosial budaya. Jadi ada konflik nilai. Jadi konflik nilai antara preferensi makanan budaya dan rekomendasi gizi yang sehat. Jadi misalnya dalam beberapa budaya, makanan tradisional yang tinggi lemak atau tinggi garam itu dianggap sebagai bagian penting dari makanan yang tidak boleh ketinggalan dalam suatu perayaan itu. Sementara rekomendasi mungkin dari ahli gizi itu bertentangan dan mereka menyarankan untuk mengurangi makanan tersebut, makanan yang mengandung konsumsi lemak atau garam itu. Nah, ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat atau ketegangan antara mempertahankan tradisi budaya atau mencapai zat gizi yang optimal. Kemudian, pengaruh media modern. Media modern dapat mempengaruhi persepsi terhadap makanan dan pola makan. Jadi media modern itu termasuk iklan, film, dan platform media sosial dapat mempengaruhi persepsi terhadap makanan dan pola makan. Iklan makanan yang tidak sehat dan tren diet yang tidak berbasis ilmiah dapat memperkuat pola makan yang tidak sehat dalam masyarakat. Bahkan di tengah upaya untuk mempromosikan pola makan yang lebih sehat, individu atau masyarakat itu akan lebih cenderung termakan iklan. Kemudian ada darurat kesehatan global. Masalah gizi global menciptakan tekanan dalam melestarikan budaya makanan lokal. Nah, masalah gizi global ini misalnya seperti kelaparan, kekurangan gizi dan obesitas
menciptakan tekanan tambahan dalam melestarikan budaya tambahan makanan lokal yang sehat. Ketika sumber daya terbatas, masyarakat mungkin terpaksa beralih ke makanan yang kurang bergizi dan tidak sesuai dengan tradisi budaya mereka. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan dan keberagaman pola makan tradisional yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran gizi dan sosial budaya. Ya, jadi yang pertama ada pendidikan gizi berbasis sosial budaya. Mengembangkan program pendidikan gizi yang memperhitungkan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. Jadi contohnya itu program pendidikan gizi, kita mengadakan seminar atau lokakarya yang menggabungkan pengetahuan tradisional tentang makanan dan pengobatan dengan informasi gizi yang lebih modern. Nah, ini bertujuan untuk membantu menghormati dan mempertahankan warisan budaya yang ada di masyarakat, sambil juga memberikan pemahaman yang lebih baik dalam pentingnya zat gizi itu bagi kesehatan. Kemudian, kemitraan bersama praktisi kesehatan dan ahli gizi. Melibatkan praktisi kesehatan dan ahli gizi dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan gizi yang berbasis budaya. Nah, dalam konteks ini, praktisi kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu atau masyarakat. Sementara ahli gizi itu fokus pada pemberian informasi, saran, dan rekomendasi khusus terkait gizi dan pola makan yang sesuai, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal yang ada di masyarakat, tanpa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka bekerja sama untuk menyediakan solusi yang holistik dan terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kemitraan semacam ini memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah gizi dan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sosial yang mempengaruhi pola makan dan kebiasaan hidup yang ada di masyarakat. Kemudian, kolaborasi dengan pemimpin masyarakat dan otoritas lokal. Jadi, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan figur otoritas lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran gizi. Nah, maksudnya kita menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam komunitas itu untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesadaran gizi dan mempromosikan pola makan yang sehat. Ini melibatkan kerjasama dengan pemimpin masyarakat, pemuka agama, tokoh-tokoh lokal lain untuk menciptakan dampak yang lebih positif dan yang lebih besar dalam memperbaiki gizi di gizi di masyarakat. Dengan melibatkan pemimpin masyarakat, misalnya seperti kades atau pemuka agama, kita melakukan program pendidikan gizi atau kampanye. Dengan itu, pesan-pesan tentang pentingnya gizi yang seimbang dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Mereka memiliki akses dan pengaruh yang besar terhadap anggota komunitas dan dapat membantu menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan cara yang lebih efektif dan terpercaya. Selain itu, bekerja sama dengan figur otoritas lokal seperti Pemda atau lembaga pemerintah lainnya juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mempromosikan pola makan sehat itu sendiri. Otoritas lokal ini bisa berperan dengan mendukung program-program gizi melalui kebijakan-kebijakan publik mereka, alokasi sumber daya, atau fasilitas kesehatan. Oke, demikian pemaparan saya mengenai gizi dan sosial budaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.